Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Apa kabar? Ibu berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih Januari nih, 2021, masih tahun baruan. Ya, semangat kuat ya, sesuai dengan janji kita untuk lebih baik ke depannya ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan ya tentang materi kita yang baru, masih senyawa karbon. Ya, anak-anak kami ya sudah mengerjakan tugasnya kemarin? Sudah ya? Bu berharap sudah. Ya, dikumpulkan ya nak. Baik, apa yang mau kita bicarakan sekarang adalah materi baru. Kalau kita kemarin sudah bicarakan tentang ether. Nah, sekarang kita masuk kepada aldehid. Ya, aldehid atau alkanal. Ya, bagaimana aldehid ini kita lihat. Enak ya? Adalah senyawa karbon yang mengandung gugus CHO. Ya, CHO ada aldehidnya. Jadi kata aldehid diambil dari bahasa Latin modern yang disebut dengan alkohol dehidrogenatum. Alkohol dehidrogenatum. Karena aldehid merupakan alkohol yang terhidrogenasi, yaitu alkohol yang dua atom hidrogennya hilang. Nah, inilah dia. Ini tetap R, CnH2n tambah 1 atau alkil, COH. Atom C punya 4 elektron valensi, ya. 2 untuk O, 1 untuk H, 1 untuk H. Jadi 4. Ya, maka dengan kata lain dia diringkaskan menjadi RCHO. Baik. Bagaimana kita membuat tata nama aldehid? Ya, Komisi Tata Nama IUPAC, ya, International Union for Applied Chemistry. Ini menetapkan ya nama-nama deret homolog aldehid atau alkanal yang sama dengan deret homolog alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan anal. Nah, ananya diganti dengan anal. Rantai karbon terpanjang merupakan nama alkanalnya dan harus terdapat gugus aldehid CHO pada rantai karbonnya. Kemudian, penomoran atom C pada rantai terpanjang harus menempatkan atom C yang mempunyai gugus aldehid CHO dengan nomor serendah mungkin. Contoh, ini dia. Nih, dari mana kita kira? Dari sini mulai. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia atom C pertama ada COH. Dari sini mulai dengan adanya aldehid itu. Ya. Nomor serendah mungkin. Berarti nomor 1 inilah dia. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Maka menjadi apa dia? 2 metil. Atom C kedua ada metil. Atom C ketiga ada metil. Kalau digabungkan 2,3 dimetil. 1, 2, 3, 4. Rantai induknya adalah buta. 4. But ya, baru berakhiran anal. Jadi namanya menjadi digabungkan ya. Ini adalah rantai cabang duluan, baru rantai induk yang paling panjang dari nomor 1 yang ada gugus fungsinya. Maka menjadi namanya menjadi 2,3 dimetil butanal. Gampang kok. Oke. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Sifat fisik dari aldehid dapat larut dengan baik dalam air. Nah, sebelum masuk sifat fisik ini kita ambil dulu nak sebentar. Coba lihat tuh di halaman buku paketmu yang dari Grafindo. Nih. Halaman 131. Oke? Nah, itu ada contoh dalam tabel. Ya? Baru tata nama 131, 132. Itulah membuat nama. Oke? Kemudian
Kita lanjutkan dengan sifat fisik aldehid, halaman 133. Ini Ibu terangkan juga. Ya. Senyawa alkanal dapat larut dengan baik dalam air. Alkanal suku pertama berwujud gas yang tak berwarna dan berbau merangsang. Sedangkan suku-suku alkanal lainnya berwujud cair, di mana semakin panjang rantai karbon alkanal tersebut, maka semakin harum senyawa tersebut. Nah, itulah sifat fisikanya. Bagaimana dengan sifat kimianya? Ya, sifat kimianya ada halaman 133 juga. Aldehid atau alkanal merupakan reduktor karena mudah teroksidasi, membentuk asam karboksilat. Kemudian, alkanal atau aldehid dapat menghasilkan alkohol primer karena dapat direduksi dengan gas H2. Masih ingat alkohol primer? Ya, atom C pertama ada OH. Gitu. Baru yang lainnya adalah arti primer adalah satu atom C, tangannya mengikat kepada satu fungsi, yang lainnya adalah atom H. Kemudian, ya, kita lihat alkanal atau aldehid tadi itu dapat menghasilkan alkohol primer karena dapat direduksi dengan gas H2, gas hidrogen ya. Kemudian alkanal dapat bereaksi dengan PCl5 membentuk alkil diklorida. Alkil itu adalah R. Oke, itulah dia nak. Paham ya? Baik, kita lanjutkan aja lah ya dengan keton. Keton itu ada di halaman 135 yang mengandung gugus CO, karbon monoksida. Nah, itu boleh kita bilang ya. Nah, jadi disebut dengan gugus karbonil itu CO. Ini dia RCO R aksen. Tata namanya sama seperti itu, tetapi ya dengan ana baru digantikan dengan anon. Nama alkanon dapat juga berupa nama trivial umum itu trivial, yaitu dengan menuliskan gugus alkil yang mengapit gugus karbonil CO dan diikuti dengan kata keton. Contoh kita lihat bagaimana membuatnya. Rantai karbon terpanjang merupakan nama alkanonnya dan harus terdapat gugus karbonil CO pada rantai karbon tersebut. Penomoran atom C untuk rantai terpanjang harus menempatkan atom C yang mempunyai gugus karbonil CO dengan nomor serendah mungkin. Contoh, kita lihat. Nih. 1, 2 ya, CH3, CH3. Dari sini kita ambil. Dari yang terkecil inilah. CH3, CO, CH3, CH3, CH3. Apa namanya? Atom C ketiga ada metil. Di atom C ketiga ada metil. Maka menjadi 3 dimetil. Atom C kedua ada karbonil. Ya. Tolong tutupkanlah ini jendelanya. Maka dia namanya menjadi 3,3 dimetil 2 butanon. Iya, ada ribut ya dari sebelah, minta tolong itu ya. Jadi, kita lihat menjadi apa? Namanya adalah menjadi 3,3 dimetil 2 butanon. Kenapa? Atom C kedua ada karbonil. Paham ya nak? Maklumlah, daerah sini orang daerah ribut ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, udah paham di sini nak? Dari sini kita kira 1, 2, 3, 4. Baik. Kemudian kita lihat sifat fisika keton. Dapat larut dalam air, terutama alkanon suku rendah, artinya C1, C2 gitu. Pada suhu kamar, suhu alkanon rendah berwujud cair, tak berwarna, encer, dan berbau harum. Ya, sementara alkanon suhu tinggi berwujud cair atau padat yang sukar larut dalam air. Contohnya apa ini pada alkanon itu? Ya, aseton gitu ya. Dan dia harum.
Ya, sifat kimia keton. Alkanon dapat direduksi dengan menggunakan gas hidrogen, membentuk alkohol sekunder. Alkanon dapat dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Alkanon tidak bereaksi dengan reaksi Tollens dan Fehling. Tidak. Tollens dan Fehling tidak ada jika alkanon bereaksi, ya. Kemudian itu sifat kimianya. Adalah juga merupakan isomer fungsi dari aldehid karena sama-sama punya rumus molekul yang sama. CnH2NO. Nah, ini. CH2O, CnH2NO. Nah, isomer aldehid 1. Jumlah isomernya 1. C2H4O, isomer untuk aldehidnya 1. C2, C3H6O, aldehidnya 1, ketonnya 1. Isomernya jumlahnya adalah menjadi 2. Kemudian ya C4H6O, C4H8O. Aldehidnya ada 2, ketonnya ada 1, maka menjadi 3. Nah, itulah isomer. Rumus molekul sama tapi rumus bangun beda. Nah, sampai di situ dulu, Nak. Ibu harap kita semua kerja dan mengerjakan tugas, ya. Lalu buka buku paketnya. Ini hari Ibu sudahi dulu, ya, dengan mengucapkan selamat belajar dan selamat bekerja. Mulai dari materi kita tadi apa? Adalah apa, Nakku? Aldehid dan keton. Baik. Salam, dadah, sehat ya.